Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, ayo kita kembali reading. Kita melihat energi saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini, teman-temanku. Ayo kita fokus. Seperti biasa, saya bacakan dalam love reading. Berharap ada energi kamu di sini, ada ceritamu di sini, sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Oke. Teman-teman, apa yang terjadi saat ini antara kamu dan dia? Kita lihat energi terakhir. Ada kapal. Kapal bercerita tentang perubahan, kapal bercerita tentang jarak, kapal bercerita tentang ingin mengubah haluan. Apalagi di situ? Salju. Nah, beberapa kalian terhubung dengan orang-orang di luar negeri. Oke? Ada hubungan yang mungkin terblokir saat ini. Saya melihat ada gunung. Tapi sepertinya sulit. Ya, kenapa? Karena kamu dan dia ini bisa dikatakan cermin. Ayo kita lihat dulu. Matahari. Oke. Kapal, matahari, sabit. Oke. Kita ambil lagi. Ada kartu dog. Lihat gunung. Teman-temanku, di sini ada stok atau burung bangau. Ya. Apakah itu sudah lurus? Burung bangau adalah sebuah perubahan, perpindahan, bisa berpindah. Biasanya mengindikasikan perpindahan tempat, ya. Pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Mungkin akan ada yang traveling atau sedang dalam perjalanan. Saat ini juga bangau sama kapal. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sebuah pergerakan teman-teman, ini yang saya lihat dari energi antara kamu dan dia. Ya, mengambil tindakan, ada perubahan di sini, ada gerakan di sini yang saya lihat. Ini planetnya Jupiter, teman-teman. Jadi ini sebuah kebaikan sebenarnya, sebuah keberuntungan untuk kamu atau dia, ya. Ini koneksi kamu dan dia, ya, teman-teman. Ini koneksi, kalau saya lihat koneksi soulmate yang ada blokirnya di sini, ya. Antara kamu dengan seseorang mungkin punya koneksi jiwa, apakah itu soulmate, apakah itu twin flame, apakah ini intinya kekasih lah, hubungan kekasih kalau kartu dog, ya. Tetapi di sini ada blokir. Nah, di sini teman-temanku, saya melihat kartu sabit. Ya. Kalau sudah ada kartu sabit, artinya kamu akan keluar dari siklus yang apa di sini, yang bikin kamu stuck. Oke? Keluar dari siklus yang bikin kamu stuck dengan dia, siapapun dia yang ada di dalam pikiranmu saat ini keluarnya bisa macam-macam, ya, karena di sini energinya kapal. Ya, kapal ini teman-teman, ya. Saya melihat ada tindakan yang kamu atau dia lakukan, karena ini Pluto, teman-teman. Ayo coba kita tidak usah melekat, ya. Kenapa? Ini gambarannya sepertinya siap untuk melepas, siap untuk meninggalkan, siap untuk menyudahi kisah ini. Ya.
Jadi di sini energi pergerakan di sini saya bilang, ya. Ini ada masalah nih kamu dengan dia menggantung. Ini ada masalah kamu dengan dia terputus mungkin, ya. Intinya ada masalah, ada blokir antara kamu dan dia. Ya, ingin sebuah tindakan di sini untuk perubahan, untuk penyelesaian, ini bisa beneran dia datang ke kamu, itu sebuah perubahan. Atau beneran udah saya tutup cerita ini, dan itu juga sebuah perubahan atau penyelesaian. Oke, kita lihat dulu, itu masih energi umum sekali. Jadi ini koneksi jiwa antara kamu dengan seseorang, seseorang yang kamu suka, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang di sini kamu bisa merasakan cinta, ya, seseorang yang di sini mungkin ya baik dia baik kamu di sini, yang namanya soul connection ya teman-teman. Baik dia baik kamu di sini sama-sama atau mau berkorban untuk satu dengan lainnya, ya. Wow, ini nanti kita buka lagi ya. Jadi teman-temanku, tadi ya, pergerakan saya lihat ingin mengambil tindakan, ingin membuat sebuah perubahan. Jadi perubahannya di sini bisa beneran ingin menyudahi siklus yang tadi dingin, blokir, atau menyudahi benar-benar udahlah saya berpindah karena ini bangau. Ya. Jadi teman-teman tidak mau yang ribet-ribet, tidak mau yang tadi ya ada gunung, ada sabit di sini, nggak mau. Mau menyudahi, mau selesai di sini, capek gitu ya. Dari energi kapal di sini teman-teman ya, sebenarnya ini mengingatkan kita tentang sebuah perubahan. Perubahan itu tidak bisa dihindari. Oke? Tidak bisa dihindari. Ternyata ya di sini ada kesadaran. Ternyata kita tidak selalu memiliki kendali atas apa yang kita inginkan. Ya, atas apa yang telah ditetapkan kehidupan kepada kita. Contoh nih, saling cinta. Ya, masih belum move on, saling menatap. Tetapi di sini ada sebuah kesadaran. Ya. Wah, ternyata kalau bahasa kita di sini, ternyata kalau Tuhan sudah bilang begini, sudah bilang A, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi menyerah atas kenyataan di sini. Ya, sering dibilang takdir. Oke? Ini gunung ini di depan ini, makanya saya bingung. Makanya saya bingung ya. Oke. Ya. Jadi apa di sini? Ya, intinya dia membuat keputusan, kamu atau dia membuat keputusan untuk merubah haluan. Jadi di sini kalau saya lihat gunung di depan, teman-temanku, kamu merasa atau dia merasa, ini koneksinya ya, 5 kartu di atas, kamu atau dia merasa hubungan ini terlalu banyak blokir, hubungan ini terlalu berat, hubungan ini terlalu melelahkan, hubungan ini terlalu banyak blokirnya. Kalau mau kita uraikan, kita ambil bahasa utamanya, hubungan yang terlalu banyak rintangan di sini. Ya. Jadi di sini ada energi yang kamu fokus ke diri kamu, ya, memusatkan diri di sini, menenangkan diri, sehingga saya melihat kamu lebih mengambil keputusan untuk mungkin berbelok. Jadi kalau tadi cinta, secinta apapun ya, baik dia baik kamu, ya ada energi menyerah ya. Menyerah enggak sih, sebenarnya ini sebuah kesadaran. Ya, kesadaran untuk membelokkan arah. Yang tadinya menuju kamu namun terlalu banyak blokir ya, blokir itu banyak. Dari cinta segitiga apapun ya, sampai orang tua enggak setuju, ada perbedaan atau apapun, mungkin ini terlalu berat. Ya sudahlah, saya berbelok. Nah, ya, jadi teman-teman, ini energi terakhir yang saya lihat dari kamu dan dia, menyerah. Ya. Ini terlepas dari apapun keberuntungan yang akan terjadi nanti di depan, kamu saat ini udah menyerah dulu, berbelok. Ini yang saya katakan melepas, teman-teman ya. Maksudnya kamu pasrah dengan keadaan sekarang. Kamu terima kenyataan sekarang. Jadi di saat ini kamu ada bilang mungkin, ya sudahlah, kalau dengan dia ini rumit ya sudah. Kalau dia tidak kembali ya sudahlah, ya. Kalau dia tidak mau memperjuangkan hubungan ini, ya sudahlah. Nah,
Harus ke situ dulu teman-teman. Harus ke situ dulu. Cerita di depan nanti baru cerita lain. Harus lewat fase di sini dulu. Kalah dulu. Menyerah dulu di depan ketentuan semesta. Oke, cinta masih cinta masih membara di sini. Ya. Masih membara. Tetapi ada energi yang sabit sama gunung. Oke. Yang penting menyerah dulu. Lakukan tahapnya teman-teman, menyerah dulu. Jadi ada pengakuan di sini. Mengaku kalah. Teman-teman ya, jadi ya ada kepercayaan diri di sini. Di saat kamu dan dia ya yang tadi menyerah ya. Ada pengakuan di sini ya. Di sini sebenarnya ada pujian yang bisa dikatakan. Kenapa? Karena ada pengendalian diri di sini. Ada kesadaran, ada pengendalian diri. Karena teman-teman di saat kita nggak bisa melepas satu hal yang kita inginkan, itu kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya. Kita nggak bisa kontrol diri kita, oke? Sehingga kita tidak mampu melepaskan apa yang mungkin seperti ini ya, kejadian yang tidak kita inginkan mungkin di sini, oke? Jadi kalau secara sepintas saya lihat hubungan kamu ya sama siapapun dia di sini ya, saya lihat awal mula itu happy ya, terbakar, lalu ada jarak dan ini energi tambah parah. Ya tambah parah. Oke, teman-temanku, dengan tadi ya ada energi yang kamu siap untuk merubah haluan atau dia siap untuk merubah haluan, saya melihat ada awal baru di sini ya, ada kesempatan baru yang lebih terang benderang ya, ada kesempatan baru, ada pikiran yang lebih terbuka di sini ya. Jadi ini sebenarnya ini udah waktunya untuk melakukan petualangan baru ya, udah waktunya kamu di sini berpindah ya, untuk stabilitas kamu, rasa nyaman kamu, untuk semua apa yang di sini menjadi harapan kamu. Kamu kan mencari cinta, bukan mencari dia. Ya, kamu mencari cinta, bukan mencari dia. Jadi kalau di dia sulit sekali mendapatkan cinta, ayo coba cari jalan baru, ya. Ini saya bilang ya, teman-teman, ayolah coba kita melepas, ayo coba kita menyerah. Malah beberapa ya di antara kita di sini, saya bilang ya, lepaskan dulu, nanti kita akan mendapatkan itu. Justru di sini melepasnya, saya akan melepas, nanti saya akan dapatkan dia. No, bukan begitu teman-teman, itu masih ada ini ya, masih komersil aku bilang, nggak ada ketulusan di situ. Ya, melepas itu memang menyerah ya, menyerah, sujud. Apa artinya sujud? Yaitu menyerah itu tadi. Ya. Menyerah dulu dengan ketentuan semesta. Ya, ada di antara kita yang di sini ternyata kan saya sudah melepas nih, pasti saya akan mendapatkan dia. No, bukan seperti itu. Ya. Justru itu tambah parah nanti jadinya. Karena ada unsur-unsur negatif di situ, teman-teman, maka kita akan menerima yang negatif lagi. Kita jadi komersil di situ. Oke. Awal baru itu yang saya lihat, yang terang benderang, ya. Jadi di sini ada pikiran yang terbuka, oke. Tadi ya, kamu telah menentukan jalan kamu, ya. Berani tadi, udahlah ini berat, saya akan berbelok. Udahlah dia nggak jelas, udahlah saya tidak akan menunggu, ya. Di sini ada kepercayaan dirimu kepada dirimu sendiri, ada kepercayaan kamu kepada semesta, kepada Tuhan. Jadi kamu di sini, orang bilang menyerah, ya ini menyerah kepada yang kuasa itu bukan di kata-kata, bukan di bibir, di perlakuan yang seperti ini, di tindakan. Ya, berani mengambil tindakan. Saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Ingat ya, kamu bukan menginginkan dia, kamu menginginkan cinta. Kamu menginginkan rasa. Rasa yang menurut kamu hanya didapatkan dari dia. Ngerti nggak ya? Ya. Contoh ya, orang pernikahan, ambil contoh. Ini yang nonton nih banyak yang menikah nih, ada rumah ini di sini, ya. Kenapa kamu dulu menikah sama dia? Ya, kalau udah terjalin cerita romansa kan orang membutuhkan cinta. Kamu menikah sama dia karena kamu mendapatkan cinta dari dia. Ketika kamu merasa tidak mendapatkan cinta dari dia lagi,
Nah, mulai kan lirik-lirik keluar, mulai kan ketemu yang cinta-cinta yang masuk kamu nerima, karena pada dasarnya kamu butuh cinta, ya, bukan butuh dia, bukan. Ya. Teman-teman, ayo buka diri ya. Di sini bagus energinya untuk yang berani merubah haluan. Oke? Begini ya teman-teman, ada orang bilang kalau kita berusaha 2 tahun, usaha itu udah kita usahakan dengan yakin, dengan teguh, dengan sabar, stagnan, ayo itu mungkin kita harus mencoba jalan yang baru. Sama seperti ini kan usaha, ya, usaha mendapatkan cinta. Kalau di karir kan usaha mendapatkan uang. Oke? Jadi teman-temanku, masih saya lihat kamu dan dia masih terkoneksi ya, tapi di sini kita masuk kepada logika yang melihat kenyataan. Oke? Jangan sampai kita di sini bertindak, memang ya perlu dari informasi dari perasaan itu perlu, tetapi jangan sampai kita bertindak berdasarkan keyakinan diri kita daripada kenyataan yang terjadi. Jadi harus seimbang semuanya. Ini bagus, ini ya energinya perubahan menuju stabilitas, menuju harapan dan cita-cita. Melepas dulu, nggak tahu kalau dia nanti yang kembali lagi, yang di sini energinya saya bilang ada awal baru. Oke. Jadi tetap terbuka, ya, tetap terbuka untuk peluang baru di sini. Ya, akan ada banyak kejutan dan peluang yang tidak terduga. Oke. Apapun bisa terjadi ketika kamu mau meninggalkan ruang sempit kamu. Ruang sempit itu apa? Kamu cuma mandang dia. Ya. Jadi teman-teman, dari November ya, saya kalau reading, teman-temanku ini waktunya saya bilang ya, melepaskan hal-hal yang tak lagi selaras sama kita, melepaskan hal-hal yang mungkin di sini bikin kita stuck, bikin kita macet. Itu kita terjebak di ruang sempit, teman-teman. Ya. Buka diri. Kalau kamu berani meninggalkan ruang sempit kamu dengan dia, teman-temanku, ya, percayakanlah semua kepada semesta, kepada yang maha kuasa. Akan selalu ada peluang dan kejutan baru untuk kamu. Ya. Percaya, semesta akan tetap membuat kamu aman. Oke? Matahari, lihat itu matahari. Jadi ini kalau saya bilang, ini cerita hanya untuk mereka yang berani yang berani membelokkan haluan, berani di sini mengambil tindakan atau keputusan, berani luka. Oke? Putus itu luka, teman-teman, ya. Putus itu luka. Jadi hanya untuk yang berani sakit ini ceritanya. Wow, tetapi hasilnya lihatlah teman-temanku, ya. Ada buku di tanganmu, kamu akan bergerak lebih. Lihat, ada cinta di situ ya. Kamu akan bergerak lebih lebih mudah, lebih berani, lebih ringan. Kenapa? Karena kamu sudah punya pengalaman. Ya. Karena kamu sudah punya pengalaman. Oke. Teman-teman, energinya kembali ya kita. Di sini ada energi yang di sini siap berbelok, siap luka, siap meninggalkan hubungan ini, merasa hubungan ini terlalu berat, merasa hubungan ini banyak rintangan, banyak mungkin kalau dilanjutkan banyak merusak mungkin ya, banyak melukai kamu, melukai dia, melukai orang-orang. Oke? Jadi energinya ingin merubah haluan, siap untuk berbelok, siap untuk merubah haluan. Ya, kamu dan dia belum putus koneksi secara batin, masih menyala. Tetapi dengan berani mengambil tindakan yang mungkin saya bilang berani sakit. Oke? Nah, ke depan ini kita nggak tahu ya. Ini tindakan sabit sama gunung ini. Kalau saya baca dia 2 kartu, jadi kartu-kartu ini kan artinya didapat dari gandengan, teman-teman ya. Kalau dibaca dia 2 kartu, ini merubah haluannya. Tadi di sini ada kelompok yang tidak berani. Awalnya lihat gunung nih hubungannya dengan kamu, dia takut, dia belok, dia mundur. Tetapi di sini ada energi ingin menaklukkan gunung ini, ada ya. Makanya aku bilang saya tidak berikan kepastian.
ini akan putus, dia akan melupakan kamu, kamu akan melupakan dia, enggak ya. Ini sekelompok, ini ada dua energi di sini dari arti kartu-kartu ini. Ya. Tadi ya, ada yang lihat gunung, mereka mundur. Yang di sini awalnya takut lihat gunung, ada juga ya kelompok kedua, awalnya takut lihat gunung, lalu hari ini ada keberanian untuk menaklukkan gunung. Makanya aku bilang bisa jadi ini orang lama yang akan datang lagi. Tadi ada awal baru, aku bilang energinya ya. Tetapi jika tidak orang lama, kalau di sini ternyata dia benar-benar melepaskan kamu, kamu juga akan hadir yang baru di sini. Makanya aku bilang percaya kepada semesta yang akan selalu memberikan kejutan-kejutan indah kepada kamu. Masalahnya adalah apa? Kita kadang tidak percaya dengan semesta, ya. Kita hanya takut, kalau aku lepasin dia atau dia melepaskan aku akan sakit. Lalu di mana kepercayaan kita kepada semesta, kepada Tuhan, teman-teman? Yakin ya, yakin. Dalam setiap pergerakan kita hanya cukup yakin. Yakin. Oke, yakin untuk apa? Yakinkan dirimu untuk hal-hal yang menurut kamu baik. Saya yakin Tuhan akan memberikan saya yang baik. Saya yakin Tuhan akan mengirimkan cinta untuk saya. Saya yakin walaupun saya melepas dia ini mencintai saya. Dia ini sangat sayang kepada saya. Tapi saya yakin kalau mungkin memang tidak harus bisa bersama, saya yakin Tuhan juga akan kembali mengirimkan cinta. Itu yakin. Kalau masih takut, kamu belum yakin, ya. Kalau masih takut, kamu belum yakin. Yuk kita lihat lagi. Kamu dan orang ini sepertinya show connection, ya. Beberapa di sini ada zodiak apa? Di sini ada Leo, ada Sagis, Scorpio, Aries, ada Gemini. Tadi stopnya ya, stop udah di bawah sini. Ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer. Ini buku ini planetnya apa? Oh, ini nggak ada planetnya, teman-teman. Lihat contekan. Kalau yang ini kan aku bisa lihat planetnya di sudut kartu. Kalau buku Pisces ini teman-teman ya, ini Pisces ternyata, Neptunus. Oke. Ya, Cancer ini Leo ya. Jadi teman-teman, dok ini apa dok? Dok, lihat contekan dulu bentar teman-teman. Kartu 18. Oke, Aquarius. Nah, ada Aquarius di sini. Nah, kalau di sini dia ada zodiaknya, saya enggak. Nah, itu ya. Apa di sini energi percintaan kalian? Berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan. Ada tindakan yang berani lah, saya bilang di sini, ya. Walaupun cinta, walaupun sayang, walaupun hati terbakar sama kamu, saya berani, saya siap mengambil tindakan, saya siap mengambil keputusan. Demi kebaikan dong, ya, demi kebaikan. Apalagi kalau cinta segitiga ya, diterusin akan banyak melukai orang, diterusin akan banyak merusak. Oke? Berani mengambil tindakan walaupun di sini cinta. Ya. Walaupun di sini masih terbakar. Sih. Oke, jadi di sini percaya teman-teman ya, yakin akan selalu ada tadi surprise dari Tuhan untuk kita. Oh sorry, belum. Kartu dok kita buka. Cincin ya, masih terhubung, tapi blokirnya banyak di sini. Ini terserah kamu, rumah tangga, apa cinta segitiga, apa pacaran, intinya koneksi antara feminin dan maskulin, masih perasaan terhubung. Ya, tapi ada energi yang diam membeku, diam membatu, hubungan yang kenapa? Karena ada blokir yang banyak di sini. Ya, kita lihat lagi. Energi utama apa tadi? Berani mengambil tindakan. Matahari dan pohon, ya. Jadi di sini teman-temanku, saya bilang tadi, ya, masih belum move on, masih cincin, masih terikat, masih terhubung, cincin lingkaran. Masih nggak tahu putusnya di mana, belum tahu nih kalian, masih nyatu. Ya, masih matahari, ada kartu pohon, ya. Pohon di sini berarti perasaan kalian yang terus tumbuh dan berkembang, perasaan yang semakin dalam, perasaan yang kuat lah, ya, kuat, mengakar. Oke. Oke. Kartu tikus ya, ini tikus ini kan beban pikiran yang menggerogoti batin, beban pikiran yang saya bilang ini energi merusak.
ya. Energi yang merusak yang kalau kita di sini terus dalam kondisi ini akan sangat merusak kita. Tidak baik untuk kita. Kita bisa sakit secara fisik, kita bisa nih kalau pohon di sampingnya tikus, kalau yang tidak kuat akan sakit secara fisik, teman-teman. Kesehatan akan terusik, kesehatan akan terganggu. Ya. Jadi memang sakit, memang mungkin ini mungkin tidak kita inginkan. Tapi tadi ya, tindakan berani itu harus dilakukan. Ya, karena mungkin sulit untuk memulai melepas dia. Tapi kalau kamu sudah lepas ya, di sini kamu akan melaju. Ya, kamu akan melaju. Ya, mungkin sulit untuk memperjuangkan hubungan ini. Sulit. Sehingga di sini saya melihat ada tindakan berani dari beberapa kelompok kalian yang agar semua berjalan lagi saya harus mengambil tindakan. Oke, jadi untuk melepas itu juga tidak mudah ya. Untuk melepas dia, untuk berbelok mungkin juga ini mendatangkan rasa luka, rasa beban pikiran di kepalamu, di dadamu, atau dia, nggak tahu nih energi dia atau kamu, tapi koneksi hubungan kamu dengan dia ya seperti ini. Yang terluka itu apa, teman-teman? Yang terluka itu adalah batin kita. Sama tadi saya bilang ya, kamu tuh bukan menginginkan dia. Sebenarnya kalau kamu mengerti energi, kamu menginginkan rasa. Kalau tidak percaya, ayo mundur. Siapa yang udah menikah? Ya, awal-awal menikah dulu kamu dapat cinta dari dia. Makanya mau menikah, mau bersama. Setelah dia mulai tidak memberikan cinta, kamu cari cinta di tempat lain. Jadi apa yang kita butuhkan adalah rasa, bukan dia. Ya. Ayo, batin terlukai, batin dipenuhi beban pikiran, ya. Di sini ada lamunan, di sini ada kerinduan, di sini ada mimpi. Banyak banyak ya. Karena sudah ada sabit, bulan, tikus. Sabit dan bulan juga mengindikasikan teman-teman kamu mengambil tindakan ini, keputusan ini juga berdasarkan dorongan intuisi kamu, berdasarkan dorongan batin kamu. Oke? Ini yang terikat sangat dalam apa? Adalah batin ya. Batinmu dan dia terikat dalam, saya lihat. Beberapa cerita di rumah tangga. Oke? Apapun itu, ini cerita cinta antara kau dan dia. Apa ya judulnya nanti? Apa ini? Hanya yang berani ya? Nanti saya ambil. Hanya untuk yang berani. hanya boleh dilakukan oleh profesional yang pro, teman-teman ya. Lihat ada feminin di sini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, siapa yang di sini megang energi feminin? Kamu atau dia? Ya. Yang feminin masih merindukan, masih menatap hubungan ini. Ya. Makanya kalau mengambil keputusan di sini, mengambil tindakan untuk melepaskan, sangat robek hatinya di sini, teman-teman. Ya. Tapi di sini juga si feminin ini udah ada energi yang kekeh, ini ya, gunung. Ya. Sebentar. Oke. Teman-temanku, beberapa di sini yang wanita secara fisik mungkin ya ada energi yang diam, membeku, diam, membatu. Oh my god. Di sini kalau pria secara fisik berarti energinya feminin. Ada udah keras hati, udah bulat hati, udah tekad lah gitu ya. Karena energinya udah seperti gunung batu. Apa di sini seperti udah apapun yang terjadi saya harus melakukan ini. Wah, itu kan udah mengeraskan tekad gitu ya. Sepertinya energi feminin bisa secara fisik atau feminin secara energi. Siap di sini. Walaupun dia masih sangat terhubung di sini cincin, tapi di sini energi dia sudah berkeras hati gitu ya. Sudah membulatkan hati. Walaupun hatiku robek di sini, saya berani mengambil tindakan untuk melepaskan dia. Kalau cerita di dalam rumah tangga, contohnya apa teman-teman? Case-nya ini.
Contoh mungkin pasangan kita ya yang di sini mendua, pasangan yang sibuk di luar, pasangan yang sibuk dengan teman-teman. Kita sudah bertekad di sini. Bukan bertekad untuk bercerai, bukan ya. Nggak tahu lah kalau ada yang sampai berpikir ke perceraian. Karena sabit kan. Paling tidak di sini bertekad sudah, saya dengan diri saya sendiri, saya harus maju, saya harus terus bergerak karena hidup terus berjalan. Dia ya terserah dia. Nah, gitu ya. Nah, yang untuk berani mengambil tindakan seperti itu ada awal baru. Oke? Ada awal baru kartu anak ya. Ada awal baru, ada energi yang berani di sini. Percaya diri. Energi yang kuat di sini. Oke. Teman-teman, lihat. Kalau kita ambil under the deck, sebenarnya cerita itu di under the deck, teman-teman ya. Nggak perlu saya buka banyak-banyak. Saya lihat belakang kartu, maka akan didapatkan cerita sebuah perubahan yang akan membawa kamu masuk pada awal baru, kartu anak. Kita buka lagi. Aku tambahin kartu ya. Aku pakai mana ya? Oke, kita tambahin kartu, teman-teman. Di kartu anjing, dog, kok nggak seru ya? Dog ya kita bilang. Di kartu dog, kartu cincin, ada apa lagi? Toes. Teman-temanku masih terhubung ya, karena energinya kekasih, energinya soul connection, energinya soulmate. Oke? Cincin menandakan ya kamu terhubung dengan soulmate kamu atau twin kamu atau apapun, koneksi jiwa. Beberapa mungkin ada ikatan ya past life ya, koneksi jiwa lah secara umum ya. Terus memikirkan dia ya, atau dia terus memikirkan kamu. Mungkin tidak bersama saat ini, mungkin jeda, mungkin iya. Ya, jadi ada energi yang terus memikirkan. Karena di sini mungkin tidak bersama secara fisik, tapi saya bilang terhubung. Ya ini dengan cara memikirkan dia selalu ada di perasaan kita, dia selalu ada di pikiran kita. Itu menandakan masih terhubung, ya. Jadi bisa di sini dia juga masih terus memikirkan kamu. Under the deck-nya di sini gift. Kamu itu adalah suatu hal yang indah. Masih kamu, ya, masih kamu. Kalau menurut kamu masih dia hadiah semesta, masih dia ini apa ya, di sini ada kepercayaan tentang takdir ya. Jadi ini percaya bahwa pertemuan ini juga diatur semesta. Kamu adalah dikirimkan semesta untuk dia. Kamu adalah kado yang indah. Kamu lihat nggak keindahannya, itu bungkus emas, tangan dari awang-awang, tangan dari langit, gift. Ini di sini ada gambar wanita. Jadi kamu itu seperti kado emas yang dikirimkan semesta. Makanya tadi tuh, makanya di sini energinya saya nggak keluarkan dong. Ini under the deck ya, di sinilah. Oke. Ya, makanya tadi ikatannya kuat dalam. Oke, beberapa nih cinta segitiga nih. Oke. Baik, kita buka lagi di kartu pohon. Thank you, Dinda. Teman-teman, kita satu aja ya. Ini tadi klarifikasi aja karena ada di bawah kartu. Jadi kenapa terus memikirkan kamu? Karena kamu menurut dia adalah takdir indah yang dikirimkan semesta kepada dia. Karena mejaku nggak muat nanti ya kalau kartunya kebanyakan. Jadi satu deck hanya 5 kartu, saya ambil pohon, matahari, apa lagi di sini. Jadi dia percaya pertemuan kamu dan dia itu bukan energi yang main-main, bahkan dia percaya ini adalah takdir. Ya, ini diatur semesta, dia percaya itu. Dan dia merasa itu sebuah keberuntungan. Apalagi di sini? Journey. Teman-teman
nggak tahu lah. Kalau di sini beberapa memang ada bertemu di semasa perjalanan, semasa tugas kantor, semasa sebentar. Intinya journey berarti perjalanan. Ya, kalau kembali saya ambil dari atas, ya, ini tentang perjalanan jiwa kamu. Ya, jadi dia adalah salah satu subjek yang dihadirkan untuk kamu juga untuk menempa di sini katanya sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan jiwa. Journey juga mungkin mengindikasikan beberapa di sini ada yang nih energi bangau ya, ada yang berpindah tempat. Ya, dan dia terus kepikiran nih, walaupun tidak bersama, walaupun di sini ada gambaran LDR ya, walaupun gambaran di sini beberapa kalian ini hubungannya LDR, kartu kapal, di sini juga ada journey, tetap ya yang namanya batin yang terhubung gak harus fisik bersama. Ada cinta yang terus menyala, ada cinta yang terus tumbuh dan berkembang, ya. Ayo kita lihat. Oke. Di under detiknya tadi ada expectation journey ini, ya. Ternyata di sini jarak. Ya, kamu yang tadi ikatan dalam, ada rasa yang membakar, menggelora, tiba-tiba ada jarak. Jaraknya terserah ya, apakah karena pertengkaran, karena satu hal yang tidak baik, atau memang dia tugas mungkin karena journey ya, jarak di sini, atau memang beda negara. Ya, ini semua seperti di luar ekspektasi seorang wanita yang menatap hampa, ya. Jadi bertemunya kamu dengan dia ini adalah harapan, ya, seperti ekspektasi kamu menginginkan hubungan, ya terjadi sebenarnya hubungan di sini, oke. Tetapi di sini juga ada arti yang di sini kalau dari kartu ini tidak sesuai ekspektasi karena pandangan dia sedih menatap keluar jendela, pandangan yang hampa dari seorang wanita. Oke, teman-teman, kita buka energi di tengah, kartu kapal, tikus, apalagi? Terbang. Oh my god. Ya, masuk sebagai orang yang bukan false person, ini thief. Ini beberapa cinta segitiga. Beberapa kalau di rumah tangga pasangan mendua ya, teman-teman, ada pencuri nih. Oke. Cinta segitiga, pasangan mendua atau third party, ada 3 perasaan di sini. Kalau false person dari kartu ini masih ya, tuh kan judication, ini pernikahan ini. Ada yang menikah di sini. Kalau energinya di sini kartuku false person masuk sebagai orang yang salah, itu masih ada indikasi masuk sebagai orang yang salah. Mungkin kita beda agama yang ditentang ya. Mungkin kita beda, itu hanya perbedaan. Tapi kalau udah thief, pencuri, ini kan 3 orang dan ada 1 yang mencuri. Artinya third party, ya. Itu yang membuat harus berbelok, itu yang membuat beban pikiran, ya, karena energi third party. Mungkin pasangan berselingkuh atau justru kita yang punya cinta segitiga di sini. Atau dia ya, siapa yang terkoneksi dengan kamu di sini? Mungkin dia punya yang lain, banyak ya. Karena ini energinya melukai hati kamu, melukai batinmu. Oke? Tapi energinya masih saling cinta di sini, ya. Message of concern. Jadi di sini ini ada kabar yang tak ingin kamu dengar, kabar yang mengejutkan, kabar yang mengagetkan, kabar yang bikin, lihat gambarnya teman-teman biar dapat energinya. Ada lampu, berarti kamu menemukan kebenaran, ya. Yang tadi pada akhirnya membuat kamu berani mengambil tindakan di sini. Kamu menemukan sebuah kebenaran yang mengagetkan tentang dia. Oke, ini yang membuat kamu berani mengambil tindakan. Ini juga melukai batin kamu. Kebenaran apakah itu, teman-teman? Ayo katakan kepadaku.
Kebenaran apakah itu yang kamu temukan? Ya, kalau dilihat di sini kamu menemukan kebenaran, mungkin dia hatinya sudah terpecah, tidak lagi kepada kamu karena di sini thief. Hatinya telah dicuri. Nah, ini lihat ya. Ada seseorang anak di sini mencuri jam dari pria ini. Oke, mencuri waktunya, mencuri ini jamnya emas. Mencuri uangnya, mungkin mencuri hatinya, mungkin ya. Karena tempatnya di dada, mungkin mencuri hatinya. Ada kabar yang mengagetkan, kabar yang mungkin bikin kamu shock, atau suatu kebenaran yang kamu temukan dari sebuah informasi. Nggak tahu, mungkin ada teman yang bilang, ternyata dia punya pacar loh, ternyata dia ada istri gitu ya, ternyata lah banyak, ternyata pasanganmu berkencan dengan si Anu. Itu kan kaget, itu kan tak ingin didengar, itu melukai batin, itu melukai hati ya. Sehingga di sini saya melihat ada hati seorang feminin yang membeku dan membatu. Oke? Nggak harus feminin, bisa jadi yang nonton di sini maskulin, karena feminin dan maskulin adalah energi, bukan gender teman-teman ya. Gunung, kartu wanita, feminin, dan ayo kita lihat. Banyak kali, banyak teman-teman. Kita tutup. Oh man, official person. Apa yang kamu rasakan di sini, atau apa yang dirasakan dia di sini? Official person, nggak tahu apakah dia seorang polisi, aparat, ya, yang terhubung dengan kamu, atau justru ini kamu sendiri punya pekerjaan sebagai aparat, mungkin tentara, mungkin polisi. Official person ini energi yang dibawa adalah intimidasi. Jadi kalau kita dihadapkan dengan polisi, biasa kan punya urusan, punya masalah, ada perasaan takut, ada perasaan kalau ini tindakan dari seseorang yang marah, ya tadi polisi itu kan sifatnya menghakimi, menghukum, ya. Ada seseorang yang di sini hatinya udah keras sekali, dan di sini ada official person, energi yang udah, mungkin kamu menjatuhkan hukuman, mungkin kamu menjatuhkan keputusan, atau dia sebaliknya ya. Di sini juga ada perasaan dari official person ini, intimidasi. Oke? Intimidasi. Teman-teman, under the deck-nya di sini kartu rumah. Ini beratnya atau kuatnya cerita di rumah tangga. Ya, tidak harus sih, tidak harus. Rasakan, makanya dirasakan saat mendengar bacaan umum, prediksi umum. Yang dibacakan di sini adalah energi, teman-teman. Kejadiannya bisa berbentuk, kejadiannya bisa seperti apapun, ya. Energi di sini adalah, ayo dengarkan energinya teman-teman. Keberanian mengambil tindakan, keberanian mengambil keputusan, ya. Walaupun kamu cinta, walaupun kamu melekat dengan orang ini, walaupun kamu sayang, tapi kamu di sini atau dia di sana, ya, punya keberanian mengambil tindakan untuk belok, untuk merubah haluan. Ya. Bisa apapun yang terjadi di sini. Kalau dari kartuku, energi yang paling kuat di sini adalah third party, tapi bisa apapun. Ya. Thief, pencuri, mungkin di sini kamu menemukan kalau pasangannya ternyata dia mengambil uang kita, pasangan kita, teman-teman. Ternyata tanpa sadar, tanpa tahu, ya. Entah bagaimana caranya, apakah dia ketemu kartu ATM kamu, ya, dia mengambil uangmu besar sekali, karena kan ini kemarahan, ya, kaget. Kalau ngambilnya 200.000 mungkin ya nggak marah-marah kali lah. Kalau mungkin ternyata 20 juta raib dari rekening, ini kan surat ini, ya. Jadi nggak harus third party, karena di sini thief memang identik kalau dalam hubungan percintaan third party, tapi kalau dengan pasangan rumah tangga ya bisa saja apapun, ya, apapun. Karena saya bacakan energi, satu kejadian yang bikin kamu kaget dan kamu marah, karena kamu tiba-tiba jadi polisi. Atau ini kejadian sebaliknya, rasakan ya.
Bisa energi dari dia, bisa energi dari kamu, bisa energi kalian berdua campur aduk dalam cerita ini. Teman-temanku, kayaknya ini aja deh. Udah panjang ya saya mendongeng untuk kalian. Sepertinya energi yang terjadi antara feminin dan maskulin adalah keberanian mengambil tindakan. Keberanian. Ada tindakan yang beranilah diambil di sini, saya lihat ya. Mari kita ambil pesan angel sebelum kita menutup bacaan. Kartu rumah, teman-teman, ayo saya inikan lagi. Rumah, tadi saya bilang mungkin ini kisah di dalam rumah tangga. Dan rumah juga berarti tentang stabilitas, rasa nyaman. Kamu ingin belok, kamu ingin pindah untuk awal yang baru demi stabilitas, rasa nyaman kamu. Jadi ya nggak harus cerita di rumah tangga. Kalau kalian pacaran juga ini energi, ya ini energinya. Pede untuk melepas. Yakin ya, yakin teman-teman, selalu ada yang spesial untuk kita. Yakinkan dirimu, ya, yakinkan dirimu. Tuhan akan selalu memberikan yang spesial untuk kamu. Yang terbaik, ya, yang tak terduga. Kejutan-kejutan. Lihat, no need to worry. Jangan takut, kata malaikat. Jangan takut. Improving health, tetap aja kamu di sini. Tadi ini meningkatkan, ini kan gambar cakra. Improving health berarti meningkatkan kesehatan. Yang penting ya kamu cari stabilitas kamu, kata malaikat. Jangan takut pada apapun. Jika di sini batinmu meminta putus, ya udah putuskan saja. Gitu ya teman-teman ya. Ya kan sesuai dengan kasusnya. Kamu sepertinya ada hal yang tidak mungkin di sini. Ya, sepertinya ada hal yang tidak mungkin. Ada gunung, artinya kan blokir. Ya, mungkin cinta segitiga. Lalu ada message of concern, ya mungkin pasangan membuat kesalahan atau apapun yang bikin kamu kaget, ya. Apalagi kata malaikat untuk cerita ini? Recovery, akan ada pemulihan. Tadi tuh saya bilang ya, yang penting yakin Tuhan akan menggantikan. Apapun yang di sini hilang dari kamu, Tuhan akan selalu memberikan yang baru. Oke? Teman-teman, satu lagi. Helpful people. Di sini kamu diminta, nggak tahu ya. Ini ada imbasnya ke keadaanmu saat ini. Kamu diminta menolong orang-orang. Ya, rajin menolong. Ini ada efeknya, ini ada gunanya untuk kamu. Oke? Apapun yang bisa kita lakukan, ya. Kepada siapapun, nggak kenal juga dilakukan aja. Contoh nyebrang jalan nih, ketemu mungkin orang yang gugup, orang yang takut menyeberang, ya. Udah dibantu, dipimpin tangannya. Yuk saya bantu, atau ibu-ibu tua atau apa. Mari Bu, saya bantu. Yang penting ayo lakukan apapun yang bisa membantu orang. Bahkan ketika kamu mungkin hanya tersenyum, ya nggak bisa mungkin bantu dengan uang, dengan tenaga. Kalau dengan tenaga juga tidak bisa, ayo dengan senyuman, berikan senyum teman-teman, tebarkan energi positif. Itu udah satu tindakan yang baik yang kamu lakukan. Ya, beri senyum aja udah bikin orang senang loh, karena kita memberikan energi yang baik kepada orang, memberikan energi yang positif kepada orang. Ya, jangan lupa rajin membantu, helpful people. Oke, teman-temanku, saya harap kalian kuat, saya harap kalian berani. Kalian berani loh di sini. Ini tindakan berani, ya. Teman-teman, saya Aisyah. Berharap ini jadi video yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.